Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nyeri ataupun sakit pada kaki, ya baik di sendi-sendi kecil, ya ataupun sendi-sendi besar, ya ini adalah gejala umum yang dirasakan oleh orang yang terkena sakit rematik pada kaki. Ya ini kalau mau aktivitas jalan ini susah, ya. Ini kesusahan karena rasa sakit tadi. Rasa sakit di kaki ya ketika aktivitas berjalan ataupun disertai dengan pembekakan, ya ini adalah gejala ataupun tanda umum ya orang terkena rematik pada kakinya. Nah, tapi ini ada gejala lain ya yang mungkin tidak kalian ketahui. Karena kalau seandainya hanya sakit pada kaki, ya nyeri pada kaki, ya penyakit lain pun ya gejalanya ya mirip-mirip ataupun hampir sama. Jadi kalian nggak tahu, wah ini sakit apa nih? Wah, kemungkinan nih asam urat ya ataupun sakit lainnya. Padahal bisa saja itu diakibatkan oleh rematik. Rematik ataupun rheumatoid arthritis ya ini kondisi di mana terjadinya peradangan pada sendi ya akibat ya autoimun, ya penyakit autoimun. Kondisi ini terjadi ketika sistem kekebalan tubuh yaitu menyerang jaringan yang sehat ataupun menyerang tubuh kita sendiri. Misalkan di bagian persendian. Ya, jadi sendi kita ini bisa diserang ya dengan tubuh kita sendiri, dengan imun kita sendiri, dengan kekebalan tubuh kita sendiri. Inilah yang akhirnya mengakibatkan terjadinya peradangan pada sendi ya ataupun disebut dengan rematik. Rematik ini bisa terjadi di mana saja, sendi mana saja, baik tangan, baik kaki. Ya, tapi yang kita bahas sekarang adalah sendi kaki. Ada beberapa gejala yang terjadi orang ketika mengalami rematik pada kaki. Yang pertama itu adalah bengkak. Bengkak di sini ya otomatis adalah bengkak yang terjadi pada sendi-sendi teman-teman ya, sendi-sendi di kakinya. Nah, kondisi ini terjadi ketika adanya peradangan ya kemudian meningkatnya cairan sinovial pada sendi tersebut. Sebenarnya cairan sinovial ini itu kita perlu ataupun penting. Ini sebagai pelumas ya, sebagai pelumas, bisa juga sebagai bantalan untuk sendi. Tapi kalau jumlahnya meningkat berlebihan, ya ini nggak baik ya. Akhirnya apa? Sendi jadi bengkak ya, kaki jadi bengkak akibat kelebihan produksi cairan pelumas tadi. Kedua, nyeri. Gejala rematik pada kaki ya otomatis nyerinya terjadi pada kaki ya, baik sendi pergelangan tangan misalkan, sendi jari-jari kaki ataupun sendi di lutut. Nah, kemudian sendi lain bisa terkena juga, bisa ya, misalkan sendi panggul, sendi jari-jari tangan, sendi siku, sendi pergelangan tangan, dan sendi-sendi lainnya. Umumnya ya rasa sakit itu seperti ditusuk-tusuk ya. Kemudian rasa nyeri bisa memburuk ya ketika udara dingin ataupun kondisi kedinginan. Ya, misalkan kondisi di pagi hari. Makanya orang rematik itu yang ngeluh sendinya ya terutama di pagi hari ataupun saat udara dingin. Yang ketiga, kekakuan. Gejala rematik ini ya umum juga dirasakan pada orang yang mengalami rematik. Kaku pada sendi. Ya, saat mau digerakkan sendinya itu ya seperti kayu ya, agak kaku. Nah, ini akibat terjadinya peradangan, kemudian pembekakan, ya penekanan pada sendi, ya sehingga ketika mau digerakkan itu seperti kaku ataupun mengalami kekakuan. Saat seseorang mengalami kondisi ini, ya otomatis ya sendi ataupun bagian-bagian sendi teman-teman itu sulit untuk digerakkan. Keempat, panas. Sensasi panas tadi ya ini bisa terjadi pada tubuh teman-teman, pada sendi teman-teman ya. Ketika sendi mengalami peradangan, yaitu ketika teman-teman pegang, ya itu akan terasa panas ataupun hangat. Ya, bahkan ya, ini bisa memicu terjadinya demam ya, teman-teman mengalami kondisi kenaikan suhu tubuh di atas normal. Kondisi ini tentu akan sangat tidak nyaman pada penderita rematik. Yang kelima, perubahan bentuk kaki. Gejala perubahan bentuk kaki pada orang yang menderita rematik ya ini bisa terjadi ya dan juga sering dijumpai. Kondisi ini akibat apa? Akibat peradangan pada sendi. Ya, kemudian rusaknya sendi kalian ya. Akhirnya apa? Ini akan membentuk terjadinya perubahan bentuk kaki. Jaringan penghubung antar tulang itu rusak. Ya, akibatnya nanti bisa lain bentuknya ya dibandingkan dengan sebelum terkena rematik. Kondisi ini juga akan mempengaruhi ya penghubung antar otot kalian. Ya, akhirnya nanti terjadilah perubahan bentuk. Keenam, sulit berjalan. Akibat sendi yang meradang, kemudian rasa nyeri yang ditimbulkan ya kekakuan.
Nah, ini akan mengakibatkan kalian kesulitan untuk berjalan, ya bahkan untuk melakukan aktivitas ringan. Nah, bahkan karena perubahan bentuk tadi, ya bentuk dari tubuh, ya akibat rematik, ya ini akan memberikan kecacatan yang permanen. Jika berat, ya bahkan perintahnya ini nggak bisa berjalan sama sekali. 7. Kesemutan. Radang sendi ya biasanya juga akan mempengaruhi area sekitarnya, baik pembuluh darah, misalkan juga saraf. Nah, jika terpengaruh sarafnya dan pembuluh darah, ya ini akan mengakibatkan ya kalian akan merasakan kesemutan pada area kaki. Jadi, udah tahu ya gejala-gejala rematik ya yang terjadi pada kaki, tanda-tandanya seperti apa, ciri-cirinya seperti apa. Nah, kondisi rematik ini ya memang harus diobati, nggak bisa dibiarkan. Ya, jadi sakit pada kaki, pada sendi-sendi itu nggak melulu ya pengapuran, nggak melulu itu sakit asam urat, ya itu juga bisa rematik. Ya, jadi memang harus diberikan terapi yang sesuai dengan kondisi. Ya, jadi jangan salah minum obat. Wah, ini asam urat nih, rupanya rematik. Oke teman-teman, demikian penjelasannya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jangan lupa like, share, dan komen. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Salam sehat, sampai jumpa.